Ya, kemudian selanjutnya kesunahan dalam berkurban. Ya, jadi terdapat beberapa kesunahan yang dianjurkan dilakukan sebelum dan saat penyembelahan kurban. Ya, jadi kita menggunakan penyembelahan ya karena nanti dapat teguran dari YouTube. Ya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesunahan yang pertama tidak memotong rambut atau kuku bagi orang yang ingin berkurban. Itu disunahkan. Ya, jadi mulai dari awal bulan Dzulhijjah ya tanggal 1 hingga penyembelahan hewan kurbannya itu dia disunnahkan agar ya tidak memotong atau mencabut rambut atau kukunya seperti yang disabdakan Nabi ya, ya. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah, jika kalian melihat hilalnya dzilhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, jadi kesunahan yang pertama itu ya bagi orang yang ingin berkurban disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya sampai hewan kurbannya itu dipotong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya menyembelih sendiri hewan kurbannya bagi yang bisa atau yang mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita tidak mampu ya boleh diwakilkan kepada Pak Imam untuk menyembelihkan hewan kurban kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan suci. Ya, jadi orang yang ingin menyembelih hewan kurban itu ya hendaknya dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, begitupun dianjurkan atau disunnahkan mensucikan diri dari nari najis. Ya, bahkan sebahagian orang itu ya hewan yang akan dikurbankannya itu dibersihkan terlebih dahulu ketika akan dikurbankan. Ya, itu kesunahan yang ketiga. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Ya, jadi saat pemotongan hewan kurban itu ya disunahkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, ya kita dianjurkan untuk mempertajam kembali ya alat yang akan kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, seperti parang atau pisaunya, yaitu dipertajam terlebih dahulu ya sebelum kita ya gunakan untuk menyembelih hewan kurbannya. Kemudian yang keenam, membaca bismillah ya saat pemotongan hewan kurban itu kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya, kemudian yang ketujuh, kesunahan yang ketujuh, saat penyembelihan hewan kurban ya kita disunnahkan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah wallahu akbar. Allahumma hadza minka walakah. Yang artinya ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Ya, bismillah dengan nama Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, kurban ini adalah darimu dan akan aku kembalikan kepadamu. Ya, setelah itu kita dianjurkan berdoa, Allahumma taqabbal minni. Allahumma taqabbal minni. Allahumma ya Allah, taqabbal minni. Terimalah kurban ini dariku. Ya, jadi doa di atas itu adalah jika yang menyembelih hewan kurban itu kita sendiri, maksudnya kita orang yang berkurban sendiri yang memotong hewan kurban kita, ya maka kita dianjurkan untuk berdoa seperti itu, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah kurbanku ini. Ya, jika yang memotong hewan kurban itu adalah orang lain atau orang yang kita wakilkan, misalnya kita wakilkan kepada Pak Imam, ya maka Pak Imam itu saat memotong hewan kurban itu dianjurkan untuk membaca, bukan diharuskan ya, disunnahkan, bukan diharuskan. Ya, disunnahkan untuk membaca doa Allahumma taqabbal min fulan.
Ya, misalnya nama orang yang berkurban itu adalah Jumarding misalnya. Maka Pak Imam yang menyembelih hewan kurban itu ya berdoa, Allahumma ya Allah taqabbal min Jumardin, terimalah kurban ini dari hambamu yang bernama Jumardin. Ya, kalau misalnya dia perempuan, ya namanya misalnya Khadijah, Allahumma taqabbal min Khadijah, ya Allah terimalah kurban ini dari hambamu yang bernama Khadijah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedelapan, mempercepat di saat penyembelahan hewan kurban. Ya, jadi ya makanya tadi itu dianjurkan untuk mempertajam pisau ya, supaya itu diantara hikmahnya dapat mempercepat proses penyembelahan. Ya, itu disunnahkan. Ya, seperti apa namanya itu pemotongannya itu dia dipercepat. Kemudian yang kesembilan, ya itu kurban itu dilakukan di depan warga atau di depan para masyarakat agar banyak orang yang mendoakan. Agar banyak orang yang mendoakan, maka dipersaksikan saat penyembelahan hewan kurban itu dipersaksikan kepada masyarakat banyak agar banyak orang yang mendoakan. Ya, jadi bukan untuk pamer, bukan. Ya, tapi kita memang disunahkan seperti itu agar banyak orang yang mendoakan kita. Kemudian yang ke-10, untuk kurban yang sunnah, ya, maksudnya bukan kurban nazar, itu kita disunnahkan untuk mengambil bagian dari kurban tersebut biarpun hanya sedikit untuk mengambil berkah atau bertabarruk. Ya, kalau kurban sunnah, orang yang berkurban itu disunnahkan atau dianjurkan untuk mengambil dari hewan kurban tersebut ya meskipun sedikit, ya memakannya meskipun sedikit, yaitu untuk mengambil barokah, yaitu untuk mengambil barokah dari hewan kurban. Beda kalau kurban wajib dengan sebab nazar, maka orang yang berkurban itu tidak boleh mengambil atau memakan sedikit pun dari hewan kurbannya. Ya, begitupun orang-orang yang ada di dalam tanggungannya seperti istrinya, anak-anaknya yang masih dalam tanggungannya. Ya, kalau bapaknya berkurban dengan kurban nazar, kurban wajib, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Ya, semoga bermanfaat. Ya, itulah beberapa kesunahan yang dianjurkan untuk kita lakukan saat kita berkurban. Ya, yang pertama tadi, tidak memotong rambut atau kuku bagi orang yang ingin berkurban. Ya, sebelum hewan kurbannya disembelih. Ya, kemudian yang kedua, kalau bisa berkurban, ya memotong hewan kurban sendiri, ya sebaiknya kita sendiri yang memotongnya. Ya, kalau perempuan itu disunahkan untuk mewakilkan, kalau laki-laki disunahkan untuk memotong sendiri. Ya, tapi kalau tidak bisa ya boleh diwakilkan. Tapi yang sunnah itu kalau laki-laki dia sendiri yang memotong. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan suci. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, mempertajam kembali alat yang akan digunakan untuk berkurban. Kemudian yang keenam, membaca bismillah dan berdoa dengan doa yang tadi. Yang ketujuh, apalagi yang ketujuh, ya berdoa ya, Allahumma taqabbal min fulan. Ya, kita sebutkan namanya. Kemudian yang kedelapan, mempercepat saat proses pemotongan. Kemudian yang kesembilan, dilakukan di depan warga agar banyak yang mendoakan. Dan yang ke-10, kalau kurban sunnah kita dianjurkan atau disunnahkan untuk mengambil meskipun sedikit dari hewan kurban kita. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.